Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menentukan grafik dari suatu fungsi. Simak dan perhatikan video berikut ini dan jangan lupa like and subscribe. Perhatikan, saya akan menjelaskan soal nomor 1 ya nak. Soal nomor 1 ini bagaimana kita disuruh membuat suatu grafik dari fungsi Gx, di mana rumus fungsinya adalah X plus 1 dari himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebagai himpunan asal atau himpunan X. Yang kita cari adalah himpunan hasilnya atau himpunan Y-nya. Setelah dapat, nanti baru kita bikin grafiknya. Ya. Pertama, kita bikin tabel dulu ya nak. Bikin tabel. Tabel X ya, ini rumus fungsinya Gx X plus 1. Ini rumus fungsinya. Daerah asalnya dari 0 sampai 5. 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini daerah asalnya. Maka untuk mencarikan hasilnya ya, ini rumusnya, dan kita dari asal dapat hasil nanti. Berarti kita gunakan rumus ini ya. Untuk rumus Gx X plus 1. Untuk 0 dulu ya nak. Berarti X-nya diganti dengan 0. Hasilnya 1. Gitu ya. Untuk 0, asalnya 0, hasilnya adalah 1. Untuk 1 sekarang, berarti X-nya diganti dengan 1. Hasilnya 2. Sekarang untuk X-nya 2. Maka hasilnya 3. Sekarang terus untuk X-nya 3 ya nak. Untuk X-nya 3, maka hasilnya 4. Lalu untuk G-nya 4, maka hasilnya 5. Dan terakhir untuk G5, maka X-nya ganti 5 ya, adalah hasilnya 6. Sehingga untuk tabel grafiknya nomor 1 yang A sudah kita jawab ya nak. Tabel grafiknya begini. Lalu kita gambar grafiknya ya nak. Dari tabel ini kita bisa gambar grafiknya. Mari kita gambar grafiknya.
Baik, kita ke soal nomor 1B, disuruh menggambar grafiknya. Tadi kita dapat tabel ini dari soal nomor 1 yang A ya nak, sudah kita cari ya. Sekarang bagaimana kita membuat grafiknya ya nak. Ini grafiknya. Ini grafik Y ya. Di sini angka 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0 ya. Dina, kita lihat ketika X-nya 0, ini X ya. Ketika X-nya 0, dia hasilnya Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 1 di sini ya. Ketika X-nya 1 di sini, Y-nya adalah 2. Tarik garis ya nak. Berpotongannya di sini berarti. Ketika 2, hasilnya 3 ya. Ketika 3 X-nya 3 ya. Hasilnya 4, tarik garis ke atas. Ketika 4, tarik garis ke atas. Hasilnya 5 ya. Ketika 5, hasilnya 6. Setelah itu tarik garis lurus ya nak. Nah ini persamaan grafiknya. Ini gambar grafiknya. Jadi dari tabel ini, ketika X-nya 5 tuh, hasilnya adalah 6. Ini nomor 1 ya nak. Soal nomor 2 ya nak. Perhatikan gambar di samping. Gambarnya belum Bapak tulis ya. Gambar di samping menunjukkan grafik fungsi f dari x. Ini ada grafik fungsi f dari x-nya, artinya himpunan asalnya dari 0 sampai 8 ya Naya. Dari 0 sampai 8. Kehimpunan bilangan positif dan 0. Tentukan A bentuk fungsi f-nya, B daerah hasil fungsi f-nya. Jadi kebalikan dari nomor 1. Ya, kalau nomor 1 tadi ada rumus fungsinya, ini nggak ada. Kalau soal nomor 1 ada rumus fungsinya, daerah himpunan X-nya ada, sehingga kita bisa dapat himpunan Y-nya. Dari dapat himpunan Y, kita bisa bikin tabelnya, lalu kita bisa bikin grafiknya, soal nomor 1. Kalau soal nomor 2 dibalik ini. Himpunan X-nya ada, tapi rumusnya nggak ada, Y-nya nggak ada. Oleh karena itu, kita dari grafik bisa mendapatkan rumus fungsinya, dari grafik kita bisa mendapatkan hasilnya nanti dibalik. Kalau nomor 1 bikin grafik, kalau nomor 2 dari grafik untuk mencari suatu fungsi dan mendapatkan daerah hasil fungsi ya. Mari kita gambar ya soal nomor 2. Jadi dibalik ini soalnya. Nah,
Soal nomor 2, gambar grafiknya seperti ini, nak. Ya, seperti ini. Gitu ya. Kita bikin tabelnya dulu ya, nak ya. Tabelnya ya. X, rumusnya kita belum tahu ya. Kita belum tahu rumusnya. X-nya dari 0 sampai 8 ya. Sampai 8 ya. Ketika 2, X-nya hasilnya 1 ya. Ketika 2 hasilnya 1. Ketika 4 hasilnya 2 ya. Ketika 6 hasilnya 3. Ketika 8 hasilnya 4. Gitu ya. Nah, ini kan tabelnya kan kotak-kotak kan masih kosong nih ya. Kita kan belum tahu berapa lompatannya. Ketika dia 0, maaf, dia tetap 0 ya. Dia ketika X-nya 0, Y-nya juga 0. Pada saat garis bilangan ke 1 kita nggak tahu di sini berapa. Ketika X-nya 1 berapa, hasilnya nggak tahu. Ketika X-nya 3 hasilnya berapa kita nggak tahu. Ketika X-nya 5 hasilnya berapa nggak tahu. Ketika X-nya 7 hasilnya berapa kita kan nggak tahu ya, Naya. Nah, kita harus cari tahu itu lompatannya berapa. Ya. Bagaimana caranya untuk mencari lompatannya? Ya, mudah. Untuk mencari A-nya, ambil aja salah satu dari garis bilangan. Ya. Dari garis bilangan. Ya. Untuk mencari A, lompatannya kita ambil misalkan dari garis bilangan 2 sama 4 ya. Pada saat X-nya 2 dan X-nya 4. Ketika pada X-nya 4, hasilnya berapa? 2 ya? Hasilnya 2. Ketika garis bilangan 4, ketika X-nya 4, hasilnya 2. Ketika X-nya 2, hasilnya 1. Berarti dikurang 1 ya. Ini rumusnya kurang nih. Yang tadi yang ketika hasilnya 2, yaitu pada garis bilangan ke-4. Pada garis bilangan ke-4 saat X-nya ke-4. Nah, ketika pada hasilnya 1, ketika hasilnya 1, yaitu pada garis bilangan yang ke-2. Pada garis bilangan yang kedua. Sehingga 2 dikurang 1, 1. 4 dikurang 2, 2. Jadi lompatannya setengah. Berarti kalau ke sana nambahnya setengah, kalau ke sana nambahnya setengah, berarti kalau kemari berkurang setengah, ya. Ini 1. Kalau ke sana kan nambah setengah, 1 ditambah setengah berapa? 1,5 ya. Jadi 1,5. Berarti kalau kemari sebelum 1 berapa? Kalau berkurang setengah, ini berarti setengah. Kan gitu ya. Ini 2. 1,5 tambah setengah kan 2. 2 ke sana lompat setengah, berarti jadi 2,5. Gitu ya. Ini 3, 2,5 tambah setengah 3. 3 lompat ke sana nambah setengah, berarti 3,5. Gitu ya, 4. Karena lompatannya adalah setengah. Kalau kita sudah tahu lompatannya setengah, kita bisa dapat B-nya. B itu pada garis bilangan ke-1 ya. Pada garis bilangan ke-1 hasilnya berapa? Setengah. Dikurang lompatannya. Kan lompatannya selalu nambah setengah. Ya, lompatannya selalu nambah setengah. Tuh, lompatannya selalu nambah setengah.
Jadi lompatannya selalu nambah setengah ya nak ya. Sehingga pada garis bilangan ke-1 setengah dikurangi lompatannya. Lompatannya setengah. Maka setengah kalau dikurang setengah berapa? 0. Jadi B fx sama dengan ax plus b ya. Maka fx sama dengan setengah, a-nya setengah kali x plus b. Maka fx setengah kali x setengah x ya. B-nya itu berapa? Oh maaf, ini B-nya ini kan dalam 0 ya. A-nya kan setengah kan? Itu setengah kali x ya. B-nya berapa? B-nya 0 ya. Jadi 0 ini kan abaikan. Setengah kali x setengah x. 0-nya kan abaikan saja. Itu kan yang B-nya. Lalu A-nya, hasilnya apa saja? Hasilnya yang ini yang di bawah. Hasilnya nih. Kalau kita mau nyari hasilnya, yang jawaban yang B ya, maka hasilnya ini yang di bawah nih. Hasilnya adalah 0, setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, 3, 3 setengah, dan 4. Ini hasilnya nih, saya tulis nih yang A. Hasilnya 0, setengah, 1, 1 setengah, 1 setengah, 2 ya, terus 2 setengah, 3, 3 setengah, 4. Ya udah selesai ya. Ini jawabannya. Ini untuk yang A, hasilnya yang ini. Untuk yang B, hasilnya ini setengah X. Ini soal nomor 3 ya. Gambar di samping menunjukkan grafik berbentuk lingkaran. Selidikilah apakah grafik tersebut merupakan grafik fungsi ya. Jadi saya gambar dulu ya grafiknya ya. Ya. Sudah, ini soal nomor 5 ya nak, berbentuk lingkaran. Suruh selidiki ini grafik fungsi atau relasi. Cara membuktikannya mudah saja, tarik saja garis lurus. Ya. Kalau dia memotong 2 kali, ya, memotong di sini, maka ini adalah grafik relasi ya nak, grafik relasi. Ya. Kalau fungsi dia hanya memotong 1 kali saja. Kalau relasi memotongnya 2 kali. Demikian video berikut ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.